I'm down, I know my soul so weary. When troubles come and my heart burden be, then I'm still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. Hallelujah. I'm strong when I'm on your shoulders. You raise me up to mountain I can be. Saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Engkau Yesus, sampai Yesus jamah dan pulihkanku. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Dia menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. You raise me up when I am your shoulder. You raise me up to more I can see. And snow when I'm on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. Hallelujah. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus, sampai Dia jamah dan pulihkanku. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Haleluya. Ku jadi kuat karena Yesus menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia Yesus, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. You raise me up to a kind mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu.
dan Engkau lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu yang ajaib dan memuji nama-Mu yang agung dan mulia. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu Bapa. Sucikanlah sebentar kami hamba-Mu, mau baca dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah tubuh, jiwa, dan rohku. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua diberkati Tuhan. Kami mau setia dan taat cinta Yesus sampai nanti aku berjumpa dengan Yesus dalam surga kekal selamanya. Terima kasih Bapa. Izinkan sebentar kami membaca firman-Mu. Kuduskan Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu. Kau izinkan kami dipanggil Kamis pagi tanggal 10 Februari tahun 2022. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tanpa kasih-Mu kami hancur, gagal, tidak mengenal kebenaran. Kami tetap di dalam hamba dosa. Tapi karena kasih-Mu Tuhan, Engkau sudah angkat kami. You raise me up. Supaya kami yang berdosa ini Tuhan berharga di mata Engkau. Sehingga kami bukan menjadi hamba dosa, tapi saat ini kami menjadi hamba kebenaran. Pakai hidup kami Tuhan, pakai kami semua anak-anak-Mu Tuhan, untuk tujuan yang mulia, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau hadir bersama kami, dan Kau mau ampuni dan Kau memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba hendak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada Kamis pagi ini, pada tanggal 10 Februari 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan. Sesuai dengan pujian ini, You raise me up. Tuhan sudah angkat kita. Sesuai dengan tadi firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib. Ini dulu hidup kita di dalam kegelapan, maka Tuhan angkat kita. Tuhan Yesus raise me up. Tuhan yang angkat kita. Dulu kita hamba dosa, tapi saat ini kita menjadi hamba kebenaran. Oleh karena itu, mari kita jangan hidup lagi di dalam kegelapan dosa. Karena kata firman Tuhan di ayat yang ke-10, kamu yang dahulu bukan umat Allah. Dulu kita bukan umat Allah. Dulu kita tidak mengerti siapakah kita ini. Dulu kita menjadi hamba dosa. Dulu kita hidup di dalam kegelapan. Dulu kita orang yang tidak benar. Tapi karena kasih sekarang, kasih karunia Tuhan, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Oleh karena itu mari kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saat kita baca 2 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21. Puji Tuhan. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. 2 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Di Hebron lahirlah bagi Daud anak lelaki. Anak sulungnya ialah Amnon dari Ahinoam perempuan Yisrael. Anak yang kedua ialah Kiliab dari Abigail bekas istri Nabal orang Karmel. Yang ketiga ialah Absalom anak dari Maaka anak perempuan Talmai raja Gesur. Yang keempat ialah Adonia anak dari Hagit. Yang kelima ialah Sefaca anak Abital. Dan yang keenam ialah Yitriam dari Eglah istri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron. Selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner makin mendapat
pengaruh di antara keluarga Saul. Saul mempunyai kundik yang bernama Rispa. Dia anak perempuan ayah. Berkatalah Isyobet kepada Abner, "Mengapa kau hampiri kundik ayahku?" Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Isyobet itu. Katanya, "Kepala anjing dari Yehudakah aku? Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul ayahmu, kepada saudara-saudaranya, dan kepada sahabat-sahabatnya. Dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud. Tetapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan. Kiranya Allah menghukum Abner, bahkan lebih lagi daripada itu, jika tidak kulakukan kepada Daud seperti janjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya, yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tahta kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda dari Dan sampai ke Berseba." Dan Isyobet tidak dapat lagi menjawab sepatah kata pun kepada Abner karena takutnya kepadanya. Lalu Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan, "Milik siapakah negeri ini? Adakah perjanjian dengan aku? Maka sesungguhnya aku akan membantu engkau untuk membawa seluruh orang Israel memihak kepadamu." Jawab Daud, "Baik, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau. Hanya satu hal ku minta daripadamu, yakni engkau tidak akan menghadap aku, kecuali jika engkau membawa lebih dahulu Mikal, anak perempuan Saul, apabila engkau datang menghadap aku." Daud mengirim utusan juga kepada Isyobet anak Saul dengan pesan, "Berikanlah istriku Mikal yang telah kuperoleh dengan 100 kulit katan orang Filistin." Lalu Isyobet menyuruh mengambil perempuan itu daripada suaminya, yakni Paltiel bin Lais. Dan suaminya berjalan bersama-sama dengan dia sambil mengikuti dia dengan menangis sampai ke Bahurim. Lalu berkatalah Abner kepadanya, "Ayo pulanglah." Maka pulanglah ia. Sementara itu berundinglah Abner dengan para tua-tua orang Israel. Katanya, "Telah lama kamu menghendaki Daud menjadi raja atas kamu. Maka sekarang bertindaklah, sebab Tuhan sudah berfirman tentang Daud demikian. Dengan perantaran hambaku Daud, aku akan menyelamatkan umatku Israel dari tangan orang Filistin dan dari tangan semua musuhnya." Abner berbicara dengan orang Benyamin. Pula Abner pergi membicarakan dengan Daud di Hebron segala yang sudah dipandang baik oleh orang Israel dan oleh seluruh kaum Benyamin. Ketika Abner datang kepada Daud di Hebron bersama-sama 20 orang, maka Daud mengadakan perjamuan bagi Abner dan orang-orang yang menyertainya. Berkatalah Abner kepada Daud, "Baiklah, aku bersiap untuk pergi mengumpulkan seluruh orang Israel kepada tuanku raja, supaya mereka mengadakan perjanjian dengan tuanku, dan tuanku menjadi raja atas segala yang dikehendaki hatimu." Lalu Daud membiarkan Abner pergi, dan berjalan ia dengan selamat. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar dalam kitab 2 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Yang penting mari kita mau setia renungkan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan sehingga kita pagi ini bisa mengerti apa yang telah terjadi ribuan yang lalu. Dan marilah komitmen kita mau cinta Tuhan Yesus dan setia dan taat melakukan firman Tuhan. Jangan tiru kalau kita baca di sini, Raja Daud baik, Raja Daud bertobat, tetapi jangan tiru perbuatan-perbuatan perilaku yang salah, yang tidak ada aturan firman Tuhan. Seperti contoh, kalau kita lihat di sini dari ayat 2 sampai 5, memang di ayat 1 dikatakan peperangan antar keluarga Saul dan keluarga berlarut-larut. Daud kian lama makin kuat, sedang keluarga Saul kian lama makin lemah. Ya, kalau kita lihat di sini, hidup yang pertama penuh dengan peperangan akibat dosa manusia. Dosa menyebabkan terjadi bencana. Dosa menyebabkan terjadi peperangan yang tidak pernah berhenti sampai detik ini. Pandemi COVID-19 terjadi dari tahun 2020 sampai detik ini, supaya dengan tujuan Tuhan, supaya manusia bertobat kembali sama Tuhan. Dengan demikian, sejarah Bapak Ibu, sejarah saya memberikan firman Tuhan ini tahun 2021 1 Januari, karena akibat daripada manusia jatuh di dalam dosa. Jadi saya terpanggil dan saya dipanggil sama Tuhan bernasar, termasuk saya sendiri pada waktu tahun 2020 hampir juga meninggal kalau tidak ditolong Tuhan. Jadi pertobatan terjadi akibat masalah yang terjadi, akibat banyak himpitan, banyak tantangan, sehingga kita makin dekat dengan Tuhan. Jadi tujuan dari Tuhan sangat sempurna, indah, dan begitu indah. Pandemi COVID-19 bukan tujuan daripada Tuhan yang jahat, tapi jelas supaya manusia kembali sama Tuhan. Karena iblis melihat manusia makin hari makin jatuh di dalam dosa. Sudah saya katakan, kalau di ayat yang ke-1, peperangan, perjuangan terjadi akibat semua. Kalau kita lihat dalam Efesus pasal 6 ayat 12, perjuangan kita bukan melawan pemerintah, bukan melawan
kedagingan bukan berarti melawan siapa, pemerintah, maksud pemerintah yang saat ini, bukan, tetapi melawan roh-roh jadu darah, penghulu-penghulu dunia yang jahat ini. Akibat manusia jatuh di dalam dosa, musuh terbesar kita adalah iblis yang terbesar, termasuk diri kita, daging kita, nafsu kita. Makanya bukti nyata di sini dari ayat kedua sampai 5. Bukti nyata perbuatan daging dari Daud, begitu banyak istrinya. Kalau setia lihat di sini, ada istrinya, ada 6 di sini disebut di dalamnya. Dan yang keenam ialah Yetrem, dari kelak istri Daud. Semuanya itu dilahirkan bagi Daud di Hebron. Coba ini, jangan tiru Bapak ya, jangan tiru yang buruk ya. Perbuatan di sini, cerita di dalam Alkitab, ada manusia-manusia yang baik, seperti contoh yang baik ya, tidak mau jatuh di dalam dosa perjinan. Contoh siapa? Yusuf, waktu diganggu oleh istri Potifar, dia takut sama Tuhan, dia tidak mau jatuh di dalam dosa, dia lari menghindari dosa. Tapi kalau Daud beda, Daud jatuh di dalam dosa ini, sehingga istrinya lebih daripada satu. Sedangkan firman Tuhan katakan, Tuhan ciptakan manusia itu dari dari Adam, itu cuma salah satu tulang rusuk. Coba saya mau bacakan. Jadi saya mau terangkan dari kisahnya manusia, tidak boleh banyak istri. Yang ada adalah satu. Coba saudara, saya mau baca. Ya, Kejadian pasal yang kedua, ayat 21. Mohon maaf. Mohon maaf saya, karena saya terlalu semangat ya. Saya baca firman Tuhan ngomong terlalu cepat sehingga saya kesel. Mohon maaf. Dia 21 dikatakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menempat tempat itu dengan daging, menutupi dengan salah satu rusuk. Bukan banyak rusuk menjadi banyak istri. Dari Tuhan, dari awal sudah diciptakan Tuhan, salah satu rusuk menjadi istri. Jadi Bapak, Ibu, Saudara semua, harus kita memiliki pandangan rohani yang sehat. Makanya salah itu kalau ada satu suami, ya seorang suami berselingkuh, cari perempuan-perempuan lagi, itu tidak boleh, itu dosa, dihina itu, saudara. Tidak diizinkan sama Tuhan. Ini lagi ayat ya. Ayatnya berkata, ini yang berkonteks saya mau bicara tentang jangan ikutin perbuatan Daud yang banyak istri ya. Tuhan ciptakan satu suami, ya satu perempuan untuk jadikan istri. Dalam 1 Tesalonika 4:4 dikatakan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Itu kita harus jaga kekudusan, kehormatan kita sebagai anak Tuhan. Karena mau masuk surga, itu surga tidak ada tempat yang najis, tidak ada tempat yang keji. Tuhan itu ciptakan perempuan dan laki, semua itu hidup di dalam kekudusan, kehormatan. Tuhan ciptakan laki dan perempuan itu penuh dengan kemuliaan Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tapi jangan disalahgunakan oleh manusia yang penuh dengan kebejatan. Saat ini saya lihat ini, aduh, manusia perjinan terjadi, perselingkuhan, banyak hal yang miring-miring yang tidak benar. Itu menuruti hawa nafsu dosa. Maka perbuatan daging, kalau kita baca di Galatia pasal 5, pertama kali disebut apa? Percabulan, pornografi, semua itu jatuh di dalam dosa. Tapi kita harus ingat Bapak Ibu, kita adalah milik Tuhan. Apalagi kalau Bapak Ibu seorang diaken ya, dalam Alkitab dikatakan seorang diaken juga harus hidup kudus loh. Pejabat-pejabat gereja itu harus kudus. Dari hamba Tuhan, dari Bapak Gembala semua, sampai para diaken semua yang di pejabat pelayan Tuhan, harus hidup kudus, harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mau baca nih, dalam 1 Timotius ya, pasal ketiga, ayat 12-13, saudara semua baca ya. 1 Timotius pasal 3, ayat 12-13, demikian firman Tuhan. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Penatua, diaken, seorang hamba Tuhan, siapapun lah setiap kita, ya harus kita hidup kudus, harus hidup benar sama Tuhan. Tidak boleh main-main. Kalau sampai main-main, cepat bertobat dalam nama Yesus sebelum nanti Tuhan panggil nyawa kita. Jangan sampai kita hidup dengan di dalam keadaan dosa. Bertobat, hidup di dalam kekudusan untuk kehormatan, untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi kerinduan kita dipakai Tuhan itu tujuan yang mulia. Terus di ayat 13, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Sehingga enak kita menjadi saksi Kristus, tidak menjadi batu sandungan. Untuk saya minta dalam nama Yesus setiap kita, mari kita belajar hidup kudus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita layak kepada Tuhan, berkenan. Jangan tiru-tiru seperti Daud yang tadi sudah saya baca, tapi kita takut sama Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita layak seperti di dalam 1 Tesalonika pasal 5:23 ini menjadi pegangan hidup saya, saudara ya.
pegang hidup saya dan saudara. Diminta sama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dia tulis demikian firman Tuhan sebagai terakhir. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jaga rohani kita. Hidup sehat rohani, sehat jasmani. Dan kita tidak bercacat celah. Kudus di hadapan Tuhan. Sehingga kita layak masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Karena Tuhan sudah ambil kita, sudah angkat kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Sesuai dengan pujian lagu ini, You Raise Me Up. Kita dulu hamba dosa, tapi saat kita menjadi hamba kebenaran. Dan Tuhan angkat kita nanti layak rapture, kita minta sama Tuhan. Rapture, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. You raise me up so I can stand on mountain. Hallelujah. You raise me up to walk on stormy seas. Hallelujah. I am strong when I'm on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Kau angkatku di atas gunung batu. Batu adalah Kristus. Kau angkatku melewati badai. Amin, haleluya. Ku jadi kuat karena Engkau Yesus menopangku. Lebih dari yang dapat ku perbuat. Tuhan Yesus juru selamatku. Ku mau naik ke surga bersama Tuhan Yesus. Ku mau naik ke surga bersama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Sebelum beraktivitas berjaga dan berdoa, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dan Tuhan bersama kita. Immanuel, haleluya.